Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia pada hari yang cerah ini. Sekarang Engkau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal, pertengahan hingga akhir tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Engkau juga berkati dosen yang akan menilai, kiranya Engkau beri berkat dan keselamatan, dan Engkau beri karunia untuk bisa tetap mengajar diriku dengan baik. Doa ini kami tujukan padamu melalui perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Franciscus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Pak Greg, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menganalisa jurnal yang berjudul Kebenaran dalam Perspektif Filsafat serta Aktualisasinya dalam Menyaring Berita. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah data sekunder, dan metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah dengan metode kepustakaan, dokumenter, dan intuitif subjektif. Proses analisis data pada karya ilmiah ini melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan, dan penarikan kesimpulan. Kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana tunggal. Kebenaran selalu mewujud dalam berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif penganut empirisme. Silang pendapat antara rasionalis dan empiris dalam melihat kebenaran bermuara pada pertanyaan dasar tentang sumber pengetahuan manusia. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian-pengandaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pada awalnya, pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, jenis pengetahuan ada 4, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, kedua pengetahuan ilmu, ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat pengetahuan agama. Untuk dapat merumuskan kebenaran, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah jaminan bahwa pengetahuan yang kita peroleh harus berasal dari sumber yang benar. Bagi Plato, pengetahuan sejati adalah pengetahuan bersifat a priori dan bersumber pada akal. Aristoteles menyatakan hal sebaliknya. Pengetahuan sejati manusia bersumber dari kesaksian empirik. Aristoteles lebih menekankan peranan indera dalam mencapai pengetahuan. Melalui logika transendentalnya, Kant mengupayakan sebuah priori search untuk menemukan jalan tengah yang mengakomodasi secara proporsional dan berimbang antara rasionalisme maupun empirisme yang dikenal dalam diskursus filsafat sebagai kritisisme. Perubahan perspektif kebenaran dari rasionalisme, empirisme, kemudian berujung pada kritisisme adalah contoh klasik evolusi pengetahuan manusia dalam merumuskan kebenaran. Berikut adalah teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma. Menurut teori koherensi, tanpa menunggu fakta, kita bisa menentukan pernyataan orang tersebut tidak benar karena bertentangan dengan aksioma yang sudah ada sebelumnya. Yang
Yang ketiga, teori pragmatis. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan tidak bermakna. Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Menurut Charles Peirce, salah satu tokoh pragmatisme, menjelaskan bahwa kriteria berlaku dan sebagai dasar kebenaran dalam pragmatisme digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang. Yang keempat, teori performa. Teori ini berasal dari John Lawson Austin dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan yang gak benar jika ia menciptakan realitas. Yang kelima, teori konsensus. Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Konsepsi Kuhn, sebuah teori ilmiah, dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan kesepakatan dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Teori ini selanjutnya dikembangkan juga oleh Jürgen Habermas melalui konsep pemikiran tentang komunikasi rasional. Menurut Habermas, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan di antara partisipan rasional komunikatif dalam sebuah diskursus. Dan yang terakhir, keenam, agama. Sebagai teori kebenaran, dalam mendapat kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai pembentuk kebenaran mutlak. Kemudian dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat, mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta kriteria kebenaran, yang terfokus pada jenis pengetahuan dan teori tentang kebenaran pengetahuan. Teori-teori kebenaran pengetahuan adalah korespondensi, koherensi, pragmatis, performatif, konsensus, dan agama. Keenam teori kebenaran tersebut dapat digunakan masyarakat luas sebagai cara dalam penerimaan berita, agar masyarakat dapat berperilaku bijak, tidak termakan berita yang belum jelas kevaliditannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kebenaran dalam perspektif filsafat serta akulturasinya dalam menyaring berita. Terima kasih. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku yakin dan percaya bahwa tugas ini adalah hasil terbaik yang aku bisa. Sekarang juga Engkau berkati dosen yang akan masuk ke aktivitas di hari ini. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu. Doa ini kami hujukan padamu melalui perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.